Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Yakut Holil Kaumas ini ya belak-belakan menyeret nama Jokowi dalam pusaran kasus dugaan korupsi kota haji. Ya, dia mengklaim bahwa tidak diajak ke Arab Saudi ya saat terima kota haji itu. Yang diajak di situ kata Islah Bahrawi adalah Pak Dito, Pratikno, Erick Thohir dan sebagainya. Kok bisa-bisanya seperti itu? Presiden itu yang diajak adalah Dito. Dito mantan Menpora. Oh, Dito Tejo. Aryo Tejo. Oh iya, waktu itu sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Oke. Itu yang diajak oleh Jokowi ketemu Muhammad bin Salman dan disitulah dia mendapatkan kota tambahan itu. Supaya detail, Ja. Iya. Selain Dito, siapa lagi yang ikut rombongan beliau? Ada Erick Thohir. Ada Erick Thohir. Ada Pratikno. Itu berdasarkan keterangan Gus Yakut ketika itu. Dan Gus Yakut, saya sampai saat ini nggak tahu soal kuota tambahan itu. Karena saya tidak dilibatkan. Sehingga saya bertanya ke Gus Yakut, sampean ini Menteri Agama apa bukan? Saya bilang. Ya saya nggak tahu. Presiden belum memerintahkan saya. Dengan konstruksi seperti ini seharusnya Jokowi itu diperiksa begitu kan. Orang-orang yang dibawa ke Arab Saudi di situ seharusnya itu diperiksa begitu sebagai bentuk ya menemukan keterangan yang pasti. Karena sampai sekarang ya ex Menak Yakut ini tidak ditahan begitu. Dan saya kira ini langkah di mana KPK harus menelusuri begitu seadil-adilnya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung kalau ada dugaan sampai 1 triliun korupsi yang dilakukan oleh ex Menak Yakut itu ungkapkan dong kepada publik. Apakah rekening Menak Yakut itu ada uangnya ya? Aliran dananya ke dia atau tidak? Kalau memang tidak ada, bisa saja Gus Yakut ini ya mendapatkan ya amnesti di situ begitu oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau tidak ada. Hei, korupsi, hei! Hei. Oh, kasus ini kasus besar. Oh. Isi sini Pak, hei. Tiket neraka. Masa neraka kowe? Tiket neraka. Bajingan. Ini kan pada akhirnya KPK diambang kebingungan. Ya kenapa kok bisa diambang kebingungan? Sudah jelas-jelas di situ begitu kan ya. Si Menak Yakut begitu sudah membeberkan segalanya, membeberkan semuanya begitu. Kenapa orang-orang yang disebut di situ seperti Pak Dito, seperti Erick Thohir, seperti Pratikno begitu kan? Ya kok tidak dipanggil diminta keterangan? Apalagi seorang Jokowi begitu. Kenapa kok ex Menak Yakut? Kenapa kok yang lain begitu kan? Apakah hanya Menak Yakut dan 2 orang tersangka ini ya kalau masuk dalam pusaran dugaan korupsi besar? Saya kira masih terngiang-ngiang di kepala saya begitu ya. Saya membaca gerak-gerik ke KPK hari ini membingungkan begitu. Kok bisa membingungkan, Bang? Ya, pertama orang yang diajak itu tidak diperiksa satu. Yang kedua adalah ex Menak Yakut tidak tahu menahu soal penerimaan kota haji 20 itu begitu. Ya. Dan yang saya tahu ya hanya pembagian kota saja. Pembagian kota haji yang seawalnya 92% itu ke haji reguler dan 8% ke haji khusus begitu kan. Yang seharusnya aturannya kan sudah ada. Nah, ada aturan baru di mana 10 ribunya untuk haji reguler, 10 ribunya untuk haji plus. Dan inilah yang membingungkan. Yang membuat seperti ini siapa begitu kan. Makanya saya menanti begitu dari KPK. Siapa yang membuat ini? Siapa? Apakah dari Menak Yakut? Apakah dari orang-orang yang kemudian datang yang diajak ke ke Arab Saudi atau siapa begitu? Mintalah keterangan kepada seorang Jokowi. Itulah maksud saya. Ngeri bos, kasihan. Padahal nama-nama Jokowi begitu diseret-seret begitu kan ya, biar clear masalahnya di situ begitu. Kalau mau ditahan silakan ditahan karena KPK kabarnya ada 2 bukti begitu. Ini Yakut Holil belak-belakan ya seret nama Jokowi dalam pusaran kasus dugaan korupsi kota haji, klaim tak diajak Arab Saudi ya ke Arab Saudi saat menerima kota ini. Makanya di era Jokowi banyak yang kemudian ada dugaan-dugaan korupsi begitu di era Jokowi ini ya. Mulai dari menteri-menterinya begitu nama Jokowi diseret ya. Dan sekarang yang lebih heboh lagi adalah
apa namanya, bupati-pati ya, yang kemudian diseret begitu kan soal dugaan-dugaan besar ya korupsi ya. Itu juga termasuk orang-orang Jokowi. Pokoknya yang bersama dengan Jokowi begitu kan ya, ada banyak yang kemudian bermasalah begitu ya, mulai dari menteri-menterinya begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Akhirnya di era Jokowi penegakan hukum itu agak lemah begitu. Ini perlu begitu kan ya. Kasihan Gus Yakut dikatakan korupsi begitu kan ya oleh nggak tahu apakah wartawan atau siapa begitu. Tapi yang jelas ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian masih terngiang-ngiang di kepala saya. Coba kita baca ya, Ini pertama bentar ini. Mantan ya Menteri Agama Yakut Holil Komas alias Gus Yakut yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo ya dalam kasus dugaan korupsi ya kota haji penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 ya, ia berdalih penggunaan kota haji tidak langsung diurusnya ya, tetapi oleh Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden ya. Gus Yakut menegaskan dirinya tidak ikut bersama rombongan saat pemerintah RI menerima kota haji tambahan. Jokowi saat itu ditemani oleh BUMN Erick Thohir dan Pak Dito ya. Ada yang mendukan Pratikno begitu kan ya. Terus Yakut ya saat itu menyayangkan dirinya tidak diajak oleh Jokowi sebab penyelenggara ibadah haji secara teknis berada di bawah Kementerian Agama, dan itulah kesalahan Jokowi begitu kan. Kenapa nggak bawa Menteri Agama begitu? Dan sekarang ini menjadi spekulasi besar. Apa yang terjadi pada kasus ini harus diungkap. Ya, bukan saya membela Gus Yakut, tidak. Tapi yang terpenting harus ada keadilan dan transparansi. Masa kalau ada dugaan korupsi hanya menyeret Gus Yakut dan 2 orang yang jadi tersangka, termasuk stafnya begitu kan ya. Masa ada 2 orang itu begitu kan? Saya kira kalau kerugian 1 triliun misalnya begitu, ini kan tidak hanya Gus Yakut, pasti dengan yang lain begitu. Siapa mereka? Nah, inilah yang harus diungkap ya. Orang-orang yang mengembalikan dana haji, apakah aman-aman aja? Kan itu logika kita. Ngeri-ngeri sedap, bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Dan bahkan ya KPK tidak berani ya untuk memanggil seorang Jokowi. Ini salah satunya. KPK tidak akan periksa Jokowi di kasus dugaan korupsi kota haji. Ya alasannya karena satu begitu kan ya, KPK kala itu ya Jokowi memang menerima kota haji tambahan sebanyak 20.000 ya jamaah oleh kerajaan Arab Saudi. Namun ya perbuatan melawan hukum terkait pembagian kota haji itu malah tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang di level Kementerian Agama. Artinya apa? Artinya setelah Jokowi mendapatkan kota haji itu dipasrahkan kepada Kementerian Agama. Lalu kemudian kabarnya ada usulan, lalu kemudian ke Jokowi, ke swasta sekian, dan akhirnya Jokowi menyetujui soal itu begitu kan. Nah ini mungkin akan ada menabrak aturan soal itu begitu. Makanya yang saya kata-kata diperiksa Jokowi, diminta keterangan dong. Ya, siapa yang membuat itu? Apakah inisiatifnya dari kementerian atau dari siapa begitu kan? Kan sekarang masih muncul pertanyaan-pertanyaan besar. Biar clear lah dunia seperti ini begitu. Saya merasa kasihan betul ketika Gus Yakut didatang begitu kan ya. Lalu kemudian diteriaki oleh orang di situ begitu, "Hei, korupsi dan sebagainya." Ini kan menandakan banyak spekulasi yang ada. Padahal Gus Yakut dulu begitu kan ketika mengatakan haram mempertahankan koruptor. Ini kan melawan koruptor pada waktu itu begitu. Gerakannya kan seperti itu begitu. Tapi yang kena pada dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kebijakan ya dan kriminalisasi yang dilakukan Gus Yakut ini begitu kan 2 kesalahan. Pertama soal kebijakan, yang kedua adalah apakah soal kriminalisasi dan sebagainya. Ngeri bos ya, ngeri sedap ya. Makanya saya pribadi begitu kan ya, biar jelasnya KPK itu sebenarnya harus memeriksa orang-orang yang menerima kota haji itu begitu. Ada apa di balik ini semua begitu kan ya. Apalagi travel umroh. Masa hanya 1 orang 2 orang travel umroh yang menerima banyak, bagaimana dengan yang lain ya? Itu harus diperiksa juga biar ada transparansi kepada publik ya. Tapi sampai sekarang saya rasa
KPK ini tidak mandek di situ begitu, tidak hanya berhenti di situ, ya cari yang lain begitu kan ya, karena diduga terima dari biro travelnya. Ya bisa saja masuk ke dunia dugaannya pencucian uang begitu kan, artinya memperkaya orang lain ya dengan segala kebijakan-kebijakan seperti ini. Makanya ya sehingga masyarakat mengantri begitu kan ya bertahun-tahun. Ternyata kelakuannya ya seperti ini. Kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Bayangkan begitu. Bayangkan selama ini bertahun-tahun begitu kan di dana haji itu ya sering ada dugaan-dugaan korupsi. Mulai dari zaman sebelum-sebelumnya begitu kan. Karena ini merupakan ladang basah. Ya ladang basah inilah yang kemudian ya menjadi cikal bakal orang-orang yang menginginkan soal korupsi begitu. Apalagi ada aturan baru dari Arab Saudi seperti haji furoda begitu kan, kemarin kabarnya di stop dan sebagainya begitu. Ini ngeri ya. Saya pribadi melihat bahwa jalan satu-satunya itu adalah KPK harus memeriksa orang-orang itu biar tidak menjadi spekulasi begitu kan ya. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen. Ini banyak sekali pro dan kontra. Saya merasa kasihan sih sebenarnya begitu kan ya. Kerugiannya 1 triliun itu kepada siapa begitu. Ini Gus Yakut orang yang selalu berkomitmen sebagai penjaga energi harga mati ya, dari paham radikal ya, rata-rata wajahnya bercahaya, selalu nampak berwibawa. Tuh lihat, benar kan? Ini salah satu komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Makanya ini merebat kemana-mana begitu ya. Kalau memang kota haji itu dijual, ya dijual ke siapa? Travelnya, ya travel umrohnya ke siapa begitu. Ini harus diungkap. Masa hanya 2 orang travel umroh dan sebagainya begitu kan? Ini harus diungkapkan kepada publik. Biar clear dong. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.